Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rijal di channel Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Zelio Software 2, di mana di sini kita akan belajar mendesain ladder khususnya untuk eh, Ji- Smart Relay atau Zelio gitu ya. Mari kita mulai. Tampilan pertama ketika teman-teman membuka Zelio Soft 2 itu akan seperti ini. Kemudian kita pilih untuk create new program. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa pilihan jenis Jelio yang saya teman-teman pilih. Untuk kali ini saya akan menggunakan Jelio dengan tipe ya, 26 input output dengan extension. Di sini teman-teman juga bisa melihat berapa power supply-nya berapa, discrete inputnya berapa, bisa mix atau tidak begitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk yang ini dulu. Untuk tambahannya teman-teman bisa skip dulu karena kali ini kita akan mempelajari basicnya gitu ya. Mari kita lanjut. Kita akan membuat ladder. Oke, ketika tampilan sudah seperti ini, karena saya biasanya menggunakan ladder simbol, maka akan menggunakan ladder simbol. Oke, karena kita akan belajar basic, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada alamat untuk input, di sini adalah tombol untuk barang asli di Zelio-nya sendiri, di sini ada memori yang bisa teman-teman akses, di sini adalah key, ini adalah outputnya, ini adalah untuk timer, ini untuk counting, ini juga sama. Ini untuk eh, membandingkan, ini untuk analog, ini untuk time untuk waktu gitu kan, ini untuk karakter yang lain gitu kan. Oke, kita mulai. Kita akan mulai dengan soalnya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sini akan membuat sebuah sistem pengeboran. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa gerakan pertama dari yang dibutuhkan adalah 3 buah sensor, 2 buah solenoid. Sensor digunakan untuk mendeteksi objek dan solenoid untuk menggeser benda gitu kan. Juga kita bisa lihat sekuennya adalah ketika saat ditekan PB on, maka bor akan menyala. Berarti ketika PB on ditekan, maka sistem akan menyala. Mari kita buat. Pertama kita buat input. Untuk ininya kita coba pakai Z. Sini berarti kita menggunakan ini sebagai. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan nama. Kita tulis PB on saja. Checklist ini untuk memunculkan pesan. Oke, lanjut. Karena ketika ini langsung akan menyalakan motor, kita gunakan output. Di sini ada beda-beda ya penggunaannya sesuai dengan kebutuhannya kita akan gunakan. Di sini ini kita bisa tulis komen bor menyala, bor on. Oke, sini akan on gitu kan. Nah, jadi kita lihat di sini kita menggunakan interlock. Jadi ketika PB on ini ditekan sekali, maka motor akan menyala dan ketika ini dilepas pun ini kan tetap menyala. Oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Karena kita sudah menggunakan satu di sini untuk interlock, kita gunakan lagi interlocknya seperti yang tadi diminta. Untuk pada ketika bor sudah menyala, maka solenoid akan menjepit benda. Berarti di sini adalah caknya akan bergerak gitu kan. Karena benda di sini pasti akan melalui titik negatif dulu. Berarti di sini awalnya sebelum didorong gitu kan, sebelum didorong sampai ke maksimum. Berarti di sini ada sensor untuk jepit off dan jepit on. Mari kita buat di sini tulis sensor jepit off dan 2 sensor jepit on. Oke. Ketika ini berarti karena otomatis mendeteksi ya, maka kita ambil
sebagai NO. Jadi ketika ini ditekan, maka bor ini akan mengontak ini gitu kan, yang sudah posisinya sudah on. Maka kita lanjutkan ke arah selanjutnya, yaitu kita buat untuk caknya. Cak. Kita beri nama selenoid maju. Selenoid maju. Cak. Cak. Maju. Oke, jadi ketika ini ditekan, ini akan memajukan selenoid si caknya sendiri. Maka kan sedangkan ini kan posisinya seperti yang teman-teman lihat di perintahnya, bahwa ketika menyala itu tidak akan berhenti sampai dia menyentuh sensor jepit on. Maka kita harus menggunakan pengunci. Maka kita tambahkan pengunci di sini. Sensor jepit on. Sorry, maaf, bukan sensor jepit on, tapi selenoid maju. Selenoid maju. Ketika ini maju, maka dia akan mengontak ke sini, gitu kan, akan mengunci. Oke, kita lanjutkan sampai dia menerima bor on. Ini akan menyalakan sensor 2 jepit on. Jepit on. Oke, jadi ketika yang jepit ini sudah on, maka ini harus putus. Maka sini akan kita tambahkan lagi jepit on, tapi normally close. Jadi sehingga ketika ini nyala, maka ini akan mati. Kita lanjutkan. Maka ketika solenoid ini sudah nyala, seperti yang teman-teman lihat pada soal yang ini, maka dia akan bergerak turun. Oke, berarti di sini akan menggerakkan si bor yang awalnya posisinya berada di atas, seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, dia akan turun ke bawah gitu sampai terkena sensor. Oke, berarti di sini kita tuliskan 3 bor turun. Bor turun. Display. Oke. Maka jadi ketika ini on, maka bor akan turun. Jadi ketika ini sudah turun, maka dia akan berhenti ketika sensor baru menyala. Oke, berarti sensor di sini akan ada sensor lagi, yaitu sensor untuk mengindikasikan bahwa sensor bor sudah mencapai posisi maksimum pengeboran. Sensor bor. Oke, berarti di sini karena ini akan seperti ini, maka akan kita gunakan normally close. Ketika normally close, maka ini akan putus. Oke, selanjutnya kita buat mengembali. Maka ke posisi awal. Oke. Jadi ketika alatnya sini sudah selesai, maka si alat itu sensornya tidak mendeteksi bor akan mengembalikan lagi pada kondisi semula sehingga kita bisa mengoprak-apriknya lagi. Kita buat untuk menjalankan sensor. Oke, mari kita lihat sensor jepit. Kita akan membuat sensor bor. Sekali lagi, karena ini untuk menandakan bahwa bornya itu menggunakan yang beda gitu. Jadi ketika dia mendeteksi, dia akan menjalankan apa gitu.
Oke, kita lihat karena dia akan membalikan posisi, berarti akan ada solenoid mundur dan juga ada solenoid maju. Berarti kita akan membuat solenoid maju dan solenoid mundur. Kita buat Q1 dan juga Q5. Q5. Oke. Jadi ketika mereka ini sudah mengunci, maka akan menjalankan bor. Kita mulai saja M1. Oke, M1 di sini untuk mengunci ya. Jadi si sistem ini akan mengunci gerakan yang lain gitu. Baik, kita pilih dulu untuk yang pertama. Yang pertama adalah bor akan naik. Bor naik. Dan juga akan ada solenoid mundur. Solenoid mundur. Oke. Maka ketika ini akan jadi kita buat sebagai pengunci. Pengunci. Jadi ketika ini mengunci, maka sensor ini sendiri akan ya. Jadi kan nanti itu ketika sensornya ini sudah tidak terdeteksi karena posisinya yang awalnya sudah dibawa akan naik lagi ke atas, si gerakan akan tetap nyala karena sudah ada penguncinya yaitu M1 gitu. Oke, mari kita lihat, kita lanjut. Ini akan menjadi seperti ini ke sini. Selanjutnya yang kurang adalah benda solenoid kembali ke posisi awal. Oke, baik. Berarti ketika ini sudah kembali ke posisi pun ini kan akan menyala kan. Tapi karena ini menyala berarti ini kan akan kembali menjadi satu cycle lagi gitu kan. Makanya kita harus membuat di bagian mana supaya caranya agar ketika ini sudah selesai maka tombol start ini akan langsung putus gitu. Berarti kita bisa gunakan suplai cadangan. Suplai cadangan itu bisa kita ganti untuk menghidupi yang lain gitu. Contohnya seperti ini akan saya buat M1 dan M1. Jadi ketika M1 ini menyala, maka dia akan mensuplai power ke sini, ke atas dan juga ke atas ke sini. Akan menghidupkan selain dari sini gitu. Ini juga dia akan menjadi pemutus alami dari si tombol on itu sendiri, makanya akan membuat jadi normally close. Selanjutnya kita akan buat untuk Oke, mari kita coba terlebih dahulu. Kalau sudah sampai segini, di sini ada pilihan simulation. Kita akan run. Oke. Oke, sudah run. Kita munculkan tombolnya di sini karena kita menggunakan tombol Z ya di sini. Oke. Cak maju. Oke, kita akan coba 1. Oke. Karena sensornya udah pasti nyala, akan nyala duluan. Oke, solenoid maju. Ketika solenoid maju, maka sensor jepit maksimum ketika mencapai sistem maksimum akan menyala. Ketika menyala dia akan mati, terus dia terus jalan ke bawah, ngebor sampai sensor bor mendeteksi. Tak, oke, ketika mendeteksi maka akan naik kembali. Ketika dia naik, sensor bor akan mati kembali sehingga sensor bornya oke, berarti akan mati ya. Oke, berarti yang kita salah di sini adalah ini ya, belum mati ya. Berarti dia juga perlu diberikan pemutus untuk berhenti ketika Q1-nya menyala. Berarti kita tambahin lagi M1. M1 di sini untuk sebagai berhenti. Mari kita coba lagi.
Kita lihat sensor jepit off-nya itu sudah menyala karena posisi awalnya itu ada di min. Kita tekan tombol start, maka akan nyala. Ini akan mati karena akan bergeser terus sampai dia mencapai posisi maksimum. Akan menyalakan sensor jepit on. Ketika sensor jepit on, maka bor akan turun dari posisi atas, ke bawah terus melakukan pengeboran sampai menyentuh sensor bor. Ketika sensor bor menyala akan mati karena akan mengunci di sini, jadi tidak ada penguncian kembali. Ketika ini nyala, maka solenoid mundur dan juga pengunci akan kembali naik gitu ke atas gitu kan ya. Maka sehingga sensor akan kembali mati. Kemudian sensor jepit pun akan mati karena posisinya dia kembali gitu kan ke belakang. Nah, ketika yang terakhir, ketika dia mencapai titik minimum lagi, maka teman-teman bisa lihat di sini yang tidak putus adalah ini. Berarti kita membutuhkan pemutus untuk ini untuk memutuskan ini. Kita lanjut edit lagi. Di sini teman-teman bisa gunakan sensor jepit off untuk memutus ini ketika dia normally close. Oke, kita coba sekali lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Sorry, saya lupa untuk melakukan run. Oke, kita coba cek lagi ketika di on, maka motor akan menyala karena posisi start sudah mendeteksi posisi low akan maju. Oke, sampai titik maksimum. Sampai titik maksimum, maka bor akan turun nih ke bawah ketika bor melakukan pengeboran sampai titik sensornya menyala sehingga memutuskan bor turun dan akan menyalakan bor untuk kembali naik ke atas. Ketika bor kembali naik ke atas, maka akan menjauhi sensor, maka dia akan mati sehingga ini pun akan mati karena dia posisinya menjauh juga. Jadi dia itu ke atas juga ke belakang sampai dia posisi negatif. Ketika posisi negatif maka akan mati seperti semula. Nah, ini berarti ini sudah beres ya sampai metode nomor 4, maka kita hanya membutuhkan terakhir yaitu ketika tombol PB stop ditekan, maka proses akan berhenti dan akan mengulangi ke posisi awal. Berarti kita itu harus membuat supaya agar tombol stop ketika ditekan akan membuat si sistem kembali ke posisi awal. Mari kita buat, kita gunakan Z lagi aja. Kita buat PB off. Oke, kita tarik ke atas. PB off. PB off akan menyalakan kembali. Jadi dia itu akan menjadi mensuplai si key. Jadi ketika apapun posisinya, ketika ditekan posisi off, maka si sistem akan kembali kepada 0. Maka kita membutuhkan pengunci sekali lagi yaitu memori 1 pengunci. Oke, pengunci beres. Kita lanjut untuk ke simulasinya. Kita mulai ya ketika tombol on ditekan. Kita run. Ketika tombol on ditekan, dia akan menyalakan dan sensor ini akan mendeteksi sehingga maju. Nah, ketika seperti ini kan berarti dia kan akan maju kan si solenoidnya kan. Nah, apa yang terjadi ketika kita tekan tombol off? Oke, dengan tombol off maka sensor akan maju tapi ini tidak putus ya. Berarti di sini pun kita memerlukan pemutus satu kali lagi. Oke, kita kembali edit, kita tambahkan lagi yaitu M1 sebagai pengunci di sini. Kita gunakan normally close agar memaksa ini berhenti gitu ketika ini menyala. Mari kita coba run. Normally open, langsung menyala. Ini akan bergeser, maka ini akan ditekan, mengontak, akan kembali sehingga ini menetralkan kembali. Jadi
teman-teman, beginilah hasil akhir dari tugas 3 untuk bagaimana cara menggunakan Geliosoft ini untuk untuk mendesain ladder. Buat teman-teman yang ingin belajar basic lagi PLC, teman-teman boleh cek video lainnya di YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.